Kemarin kita sudah membahas cara merawat pama atau birma ya. Untuk kali ini kita akan membahas cara merawat pakoi atau koingon. Oke, karena banyak request dari pelanggan, hari ini kita sempatkan tutorialnya saja, teorinya saja. Kita nggak akan praktekkan dengan ayam karena pasti kena pelanggaran. Mohon disimak videonya sampai akhir, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Untuk rawatannya sendiri, untuk jenis pakoi atau koingon, tetap kita bagi menjadi 3 fase ya, 3 minggu. Rawatannya kita bagi menjadi 3 minggu. Dimana minggu pertama ini tetap fokusnya untuk pengobatan pasca adu atau pasca diabar, karena kalau ayam luka kita nggak akan mungkin di fisik ya, pastinya disembuhkan terlebih dahulu lukanya, difitkan dulu untuk kondisinya biar 100% kondisinya fit untuk minggu yang pertama. Jadi fokusnya diobati dulu, diistirahatkan dulu, nggak usah di fisik, nggak usah diumbar, cukup ditaruh di tempat boxnya istirahat, oke, atau di tempat tidurnya ayam. Untuk fase minggu yang kedua kita pakai untuk fisik. Setelah kondisinya full maksimal, lukanya sudah sembuh, baru kita fisik. Untuk fisiknya sendiri jenis pakoi atau koingon di SMSI Faktor Lumajang sedikit berbeda dengan pama atau mangon yang kemarin kita reviewkan ya. Cara fisiknya untuk yang minggu kedua untuk jenis pakoi ini digebrakin setiap pagi ya. Dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu itu setiap pagi 5-10 gebrakan. Kenapa harus seperti itu? Karena pakoi adalah tipe serang ya. Beda dengan pama atau birma, tipenya tipe menghindar. Jadi kalau ayam tipe serang biar nalurinya bagus, kita gebrakin jangan sampai lama-lama. 5 atau 10 gebrakan saja setiap pagi. Ya, itu fisiknya mulai dari pagi. Setelah itu ayam mulai dimandikan ya, dimandikan. Cara memandikannya pun berbeda dengan pama atau birma. Jadi kalau jenisnya pakoi atau koingon, mandinya harus basah kuyup ya. Mulai kepala, leher, badan, bawah semua harus basah. Setelah itu dijemur. Jemurnya nggak usah sampai mangap-mangap sekali. Cukup kalau ayamnya mangap sedikit itu sudah kita taruh di umbaran atau di kandang tenggaran. Oke, beda cara memandikan pama atau pakoi ini beda. Jadi perlu diperhatikan bosku. Kalau jenis pakoi butuh urat semua. Lehernya urat, badannya urat, kakinya urat, semuanya harus otot. Oke, jadi mandinya setiap pagi harus basah kuyup. Setelah digebrakin 5-10 gebrakan, dimandikan, basah kuyup, lalu dijemur. Dijemur sampai mangap sedikit baru dimasukkan di kandang umbaran. Kandang umbarannya pun berbeda dengan kandang umbaran pama atau birma. Ya, kandang umbaran untuk pakoi sendiri pakai kandang umbaran yang double. Jadi 2 ayam saling lari-lari, saling berhadapan. Oke, biar ayamnya di kandang umbaran saling fisik bosku. Oke, nggak usah lama-lama. Setelah diumbar 3 jam ya, ere-erean dengan ayam, saling lari-lari dengan ayam di sebelahnya, itu bisa diangkat ya, diangkat, dibersihkan kakinya, lalu ditaruh di kandang tempat tidur. Jadi 1 minggu di fisiknya seperti itu bosku. Untuk jenis pakoi ya, beda fisiknya dengan jenis pama. Kalau mau di glitter supaya ayamnya langkahnya bagus, bisa pakai treadmill biar langkahnya juga bagus, bisa pakai treadmill kalau punya treadmill ya. Tapi kalau nggak punya treadmill bisa di glitter ya, sama-sama ayam jantan luar dan dalam bisa di glitter, atau bisa dikasih di kandang double ya, kanan kiri ayam jadi saling lari-lari. Terus selama 3 jam saja diumbar, nggak usah lama-lama bosku, karena kalau jenisnya ayam pukul terlalu lama diumbar nanti pukulannya boros, tenaganya kempos akhirnya. Jadi cukup 3 jam maksimalnya, dibersihkan kaki langsung ditaruh di kandang tempatnya tidur atau tempatnya istirahat, nunggu jam 3 sore lalu dikasih makan. Jadi fisiknya di minggu kedua hanya seperti itu saja. Untuk minggu yang ketiga tetap sama dengan pama atau birma kemarin. Jadi digunakan waktunya untuk istirahat. Jadi kemarin minggu kedua sudah 1 minggu dipakai buat fisik, minggu yang ketiga ini full buat istirahat. Jadi nggak usah di fisik-fisik lagi. Istirahatnya seperti apa? Ya taruh di kandang umbaran saja. Nggak perlu ada ayam di sebelahnya. Biar nggak gerak, biar nggak lari-larian. Oke, jadi cukup kandang tenggaran yang fungsinya hanya untuk ngumbar ayam saja. Biar ayamnya menyimpan tenaga sampai hari H waktu tarung atau laga. Oke, cukup ngumbarnya selama 3 jam saja, nggak usah lama-lama kalau untuk ayam pukul ya, biar tenaganya nggak boros. Setelah 3 jam diumbar, taruh di tempatnya istirahat sampai nunggu jam 3 sore lalu dikasih makan. Jadi untuk rawatan pakoi
detailnya seperti itu bosku. Kita nggak bisa ngasih contoh pakai ayam karena sudah pasti kena pelanggaran ya kalau di YouTube. Jadi sekedar teori saja, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh bosku semua tutorial cara merawat pakoi di SMSI Faktor Lumajang. Oke, kita jelaskan untuk sarapannya. Sama bosku, untuk sarapannya bisa pakai tomat gula merah, bisa pakai tempe setiap harinya, setiap paginya ya. Sarapan sebelum aktivitas bisa pakai Monster Pro dari SN. Tapi kalau SMFC Faktor Lumajang sendiri sekarang pakai produknya SMFC sendiri. Kita pakai produk Yax ya, extra fooding untuk ayam laga. Itu full protein dari SMFC Faktor Lumajang. Cukup takarannya pakai 1 sendok. Di dalam produk Yax sudah ada sendok takarnya. Jadi setiap pagi kita sarapan pakai 1 sendok takar dari Yax ya. Extra fooding dari SMFC Faktor Lumajang itu bisa dibeli di Shopee atau TikTok. Silakan dilihat nanti produknya seperti apa. Kalau cocok bisa sekalian di order. Kalau alternatif nggak pakai SN atau produk dari Yak, bisa pakai tempe atau gula merah dan tomat, itu sudah gandengannya ya. Itu sama-sama bagus bosku. Jadi sarapannya setiap pagi harus pakai yang seperti itu sebelum aktivitas supaya ayamnya nggak ngedrop waktu di fisik. Untuk makannya sendiri setiap sore hari bebas bosku, itu tergantung botohnya mau seperti apa ya. Kalau botohnya pemain pro ya, pemain kalangan, pakan bisa pakai jagung beras merah silakan. Karena kalau mainnya di pro atau di kalangan itu tidak tergantung dengan bobot ya. Bobotnya semakin ideal, semakin berat, semakin bagus, pukulnya semakin keluar. Itu menurut boto-boto yang di kalangan. Tapi beda lagi dengan cara perawatan pemain kontes. Pemain kontes ini harus mengatur sendiri bobotnya, nggak boleh asal-asalan nanti makannya. Kalau di SMSI Factory Lumajang sendiri untuk pakannya ya, untuk jenis pakoi yang ingin main kontes ya, tetap pakai 84:1, 8 katul, 4 beras jagung, satunya beras merah. Itu tetap pakai pakan seperti itu konsisten. Supaya apa? Supaya bobot timbangnya tidak terlalu berat waktu ditimbang pas kontes bosku. Jadi kalau pemain kontes harus melihat bobot ya. Ayamnya bagaimana caranya tetap padat tapi bobot timbangnya ringan. Itu cara kita mengakali bobot timbangan. Ya. Ayamnya tetap gede, tetap padat badannya tapi bobot timbangnya lebih ringan. Itu kita mencuri bobot di situ. Pakannya pakai 84:1, 8 katul, 4 beras jagung, 1 beras merah, harus konsisten. Mulai ayam dirawat, pakannya harus konsisten pakai pakan tersebut. Sampai ayam benar-benar jadi, benar-benar siap, pakannya harus konsisten pakai pakan tersebut supaya ayamnya bisa adaptasi sendiri. Menurut boto-boto ya, kalau untuk ayam pakoi lebih bagusnya bobotnya di setel berat. Itu kalau bagi pemain di pro atau kalangan. Tapi kalau mainnya bobot berat, main di kontes, itu nanti kita pasti nyengkrek gandeng ya. Bobotnya sama tapi ayamnya kalah tinggi, kalah besar. Nanti kalau main di kontes seperti itu. Kembali lagi ke perawatnya, kembali lagi ke botohnya. Pakan alternatif apapun dipakai asalkan konsisten. Tapi kalau mau pakai rawatan untuk kontes, saya sarankan memakai pakan 84:1, 8 katul, 4 beras jagung, 1 beras merah. Untuk pakannya seperti itu. Untuk multivitamin di SMFC Faktor Lumajang kita pakai Power Booster. Itu produk dari SMFC Faktor Lumajang, multivitamin bukan jamu, bisa dipakai setiap sore hari. Nanti dihentikan H-3 sebelum laga atau pertandingan. Itu fungsinya untuk agresif ya, full tenaga, full power, nafasnya juga bagus. Untuk obat sendiri kembali lagi tergantung botoh atau perawatnya. Bebas, di pasaran banyak jenis-jenis jamu atau multivitamin. Terserah botohnya mau konsisten pakai jamu jenis apa. Tapi kalau di SMFC Factory Lumajang sendiri, supaya ayamnya agresif, tenaganya full power, nafasnya lebih bagus, kita pakai produk dari SMFC Power Booster. Itu bisa diorder di Shopee atau TikTok. Silakan dicari, dilihat seperti apa produknya. Kalau cocok bisa langsung diorder. Oke, terima kasih. Tidak menit.